Halo sahabat Suksespedia, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, Suksespedia akan membahas tentang cara budidaya jamur tiram untuk pemula. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Tidak semua jamur bisa dikonsumsi karena sebagiannya beracun dan membahayakan kesehatan, bahkan keselamatan. Namun sebagian lagi bisa dikonsumsi, bahkan mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Dan berikut ini merupakan panduan step by step cara budidaya jamur tiram yang bisa dipraktekkan. 1. Menyiapkan kumbung. Setelah semua prasyarat dilakukan atau terpenuhi, minimal mendekati kondisi ideal, kini saatnya untuk mempersiapkan segala peralatan serta media tumbuh jamur tiram. Pertama yang harus disiapkan adalah kumbung atau rumah jamur. Kumbung sendiri merupakan rak-rak untuk menyusun media tumbuh jamur atau backlog. Perlu diperhatikan supaya kumbung dapat menjaga suhu dan kelembaban. Kumbung sendiri bisa dibuat dari kayu atau bambu, tergantung ketersediaannya. Untuk dinding kumbung sendiri bisa terbuat dari gedek atau papan, serta atapnya terbuat dari genteng atau sirap. Atap harus menjadi perhatian, karena jangan sampai Anda menggunakan atap seng atau asbes karena dapat mengakibatkan suhu udara menjadi panas. Sedangkan lantainya biarkan dari tanah saja, karena membantu penyerapan air pada saat menyiram jamurnya. 2. Menyiapkan media tumbuh. Setelah rak atau kumbung siap, saatnya untuk membuat backlog. Backlog sendiri merupakan media tumbuh jamur itu sendiri. Jadi di backlog lah nanti jamur akan dibudidayakan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, media tumbuh jamur tiram berupa serbuk gergaji. Backlog biasanya dibungkus plastik berbentuk silinder, di mana salah satu ujungnya diberi lubang. Dan berikut ini bahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 100 log. Ampas tebu dan serbuk gergaji 10,5 kg, tepung jagung 0,6 kg, dedak halus 21 kg, TSP 1 kg, kapur 3 buah. Beri air secukupnya dengan kandungan air 60% dan pH medianya diukur. Kemudian cara membuat backlog adalah campur semua bahan tadi sesuai dengan komposisi dan takaran di dalam wadah baskom plastik atau jolang aduk bahan yang sudah dicampur tersebut secara merata. Perhatikan dan jangan sampai muncul gumpalan. Bahan yang sudah dicampurkan tadi lalu dimasukkan ke dalam plastik dengan ukuran 20 x 35 cm dan dengan ketebalan sekitar 0,5. Bahan tersebut harus dipadatkan supaya log terbentuk dengan baik. Dan perlu diperhatikan, pada ujung plastik di bagian bawah ditusukkan dengan jari agar masak. Ini dilakukan agar bahan yang telah dipadatkan tersebut bisa duduk tegak atau tidak miring. Pengisian lebih baik jangan terlalu penuh. Sisakan sekitar 15 cm agar lebih mudah ketika diikat. Berat log yang baik adalah 1,2 kg. Maka log harus ditimbang. Sisa pada ujung plastik ke dalam lingkaran cincin dilipat keluar. Kemudian diikat pada mulut plastik menggunakan karet tahan panas. Tutup mulut log tersebut menggunakan kapas, lalu tutup kembali menggunakan bahan kertas, kemudian diikat kembali dengan karet. Kukus log tersebut dengan waktu selama kurang lebih 12 jam. Jangka waktu pengukusan dihitung ketika air di dalam drum mendidih. Jika pengukusan telah selesai, log kemudian diangkat dari drum. Selanjutnya diamkan selama 8 jam di dalam ruangan tertutup. 3. Cara menyusun backlog. Step selanjutnya adalah teknik penyusunan backlog. Anda dapat menyusun backlog vertikal, di mana lubang backlog menghadap ke atas atau serta secara horizontal. Lubang backlog menghadap ke samping. Kedua cara ini memiliki kelebihan masing-masing. Backlog yang disusun secara horizontal lebih aman dari siraman air. Jika penyiraman berlebihan, air tidak akan masuk ke dalam backlog.
Selain itu, untuk pemanenannya juga lebih mudah. Hanya saja, saat penyusun lebih banyak menyita tempat. 4. Cara penanaman bibit. Berikut ini, panduan cara menanam bibit jamur adalah harus dilakukan dengan cepat namun tetap teliti. Log yang sudah diberikan bibit tersebut ditutup kembali menggunakan kapas. Pada setiap gerakan sendok yang digunakan, dipanaskan menggunakan api dari lampu spiritus. Berikan 3 sendok makan bibit ke dalam setiap 1 log media. Buka karet pada log, kertas penutup, dan juga kapas penutup log. Agar lebih mudah dalam penanaman bibit, log yang akan diinokulasi diletakkan di depan dekat tangan kiri. Pakailah sarung tangan dalam menyemprotkan ruangan. Semprot isi ruangan secara merata menggunakan alkohol 95%. Penanaman bibit harus dilakukan pada tempat atau ruangan yang tertutup. Log yang sudah ditanami dengan bibit letakkan pada rak. Diamkan saja sampai seluruh log tersebut tumbuh dengan sendirinya. Jika seluruh log media ditumbuhi jamur, tutup kapas dan cincin di bagian atas log tersebut dibuka. Agar kelembaban terjaga, semprotkan dengan menggunakan sprayer pada setiap log. Bisa dilihat, jamur tumbuh dengan mekar dan lebar, berarti siap dipanen. Nah, sekian informasi tentang cara budidaya jamur tiram untuk pemula. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.